والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل. وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 19 ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانيس ولا قمص نمشي في تلك السباخ حتى جئناه فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. رواه Muslim. Menyambung kaji kita akan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dan masih pada bab tentang keutamaan hidup dalam kesederhanaan. Adalah sebuah hadis yang sumber periwayatannya dari Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau bertutur cerita, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kami sedang duduk-duduk di majelisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idh jaa rajulun minal ansar, tiba-tiba muncul di majelis itu seorang Ansari, seorang dari kalangan Ansar. Fasallama alaih, kemudian Ansar itu, sahabat Ansar itu memberikan salam, dan begitulah adabnya, memberikan salam. Setelah memberi salam, thumma adbar al-Ansari, setelah memberikan salam kemudian dia berlalu, dia duduk di soft terakhir daripada majelis tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada Ansari itu, ya akhal Ansar, kaifa akhi Sa'd bin Ubadah? Wahai saudara dari kalangan Ansar tadi itu, bagaimana kabar berita tentang saudaraku Sa'd bin Ubadah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitulah sosok pemimpin yang punya kepedulian dengan masyarakat yang dipimpinnya, menanyakan orang per orang. Termasuk yang ditanyakan ini adalah salah satu dari tokoh masyarakat yang punya kontribusi
sangat besar untuk perjuangan Islam, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Bagaimana kabar saudaraku, akhi? Rasul ya, dengan menganggap Sa'ad itu sebagai saudaranya. Begitulah seyogyanya hubungan emosional itu dibina di antar individu-individu umat Islam. Kenapa? Karena pada hakikatnya al-muslim akhul muslim, bahwa muslim yang satu itu saudara muslim yang lainnya. Artinya hubungan emosionalnya itu sangat kuat. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, al-mu'minu lil-mu'mini fi tawaddihim wa tarahumihim kal bunyanil marsus yashuddu ba'duhu ba'dha. Dalam riwayat yang lain, kal jasadil wahid, bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya dalam hal perasaan dan emosinya itu, dalam hal kasih sayang serta kepeduliannya terhadap muslim yang lainnya itu, mukmin yang lainnya itu seperti satu tubuh atau seperti bangunan yang kokoh yang saling mendukung satu dengan yang lainnya, seperti satu batang tubuh. Manakala salah satu organ tubuh itu sakit, maka sekujur tubuh itu akan merasakan rasa sakitnya. Maka ditanya bagaimana tentang berita kabar Sa'ad, karena saat itu Sayyidina Sa'ad bin Ubadah sakit. Usai peperangan Uhud itu atau peperangan Khandaq, beliau sakit karena terkena panah musuh yang akhirnya membawa kepada kematiannya. Itu ditanya bagaimana tentang berita tentang Sa'ad bin Ubadah, sang Ansori mengatakan solihun, ya, maksudnya baik-baik saja gitu. Artinya ya dia sakit tapi ya masih bisa berkomunikasi, masih kalau kita membesuknya dia masih sadar. Salihun. Faqala Rasulullah SAW, man ya'uduhu minkum, siapa di antara kalian yang berhasrat ingin membesuknya. Dan itu merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya, sebagaimana yang hal itu ditandaskan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, hak dan kewajiban antar muslim itu ada 6. Di antaranya, kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban, sesuatu yang harus dijalankan. Di antaranya adalah idza laqitahu fasallim alaih, manakala kita bertemu, itu kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah untuk mengucapkan salam, assalamualaikum, dan jangan dengan sapaan yang lain, karena sapaan yang lain itu tidak akan pernah menggantikan assalamualaikum. Kenapa? Karena assalamualaikum itu sebuah doa yang memiliki kekuatan, ada rahasia Allah di dalamnya. Saat seorang muslim menyitir salah satu nama Allah, assalam, oleh karenanya Rasul melarang seorang muslim itu untuk mengucapkan salam kepada non muslim. Haram hukumnya mengawali salam itu. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ucapannya assalamualaikum,
dan itu merupakan doa. Ya. Dalam doa itu salah satu kalimatnya adalah salah satu asma Allah, nama Allah As-Salam. Di antara rahasia-rahasia Allah yang terdapat pada kalimat salam itu adalah, itu begitu kita memberikan salam pada orang yang tidak kita kenal sekalipun, begitu kita ucapkan Assalamualaikum, akan dengan berkah kalimat salam tersebut akan menerbitkan rasa simpati orang yang kita berikan salam tadi itu. Kedamaian, ada perasaan damai, perasaan tenang, perasaan senang, dan itu tidak dapat diwakili dengan selamat pagi atau sapaan-sapaan yang lainnya. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau sapaan-sapaan yang lainnya lah. Ya, apalagi sapaan-sapaan itu mengadopsi dari budaya di luar Islam. Maka hak dan kewajiban antar muslim itu yang pertama, memberikan salam manakala kita bertemu. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, manakala kita diundang, khususnya lagi undangan itu untuk menyaksikan sebuah prosesi pernikahan, maka melayangkan undangan itu sifatnya sunnah, memenuhi undangan itu sifatnya wajib. Yang ketiga, wa idastansahaka fansahhu, manakala seorang muslim itu meminta nasihat kepada kita, meminta nasihat, karena semangat beragama itu ad-dinu an-nasihah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semangat beragama itu, semangat keagamaan itu adalah saling memberikan masukan dengan nilai-nilai yang positif, yang dalam bahasa agama disebut nasihah. Pastinya dasarnya adalah keikhlasan, tidak tendensius ya, untuk tujuan-tujuan tertentu, tapi adalah dasarnya keikhlasan, baru bisa disebut nasihat. Yang keempat, faidha maridho fa'udhu, kalau ia sakit besuk, sambangi ia, minimal untuk membesarkan hatinya, untuk memberikan semangat. Ya. Yang kedua yang lebih penting lagi, untuk kita mendapatkan doanya. Kenapa? Karena di antara yang diinformasikan oleh Rasul, ada beberapa orang-orang ini, ada 5 orang yang disebut oleh Rasul, yang doanya pasti diijabai oleh Allah. Di antaranya, wal maridhu hatta yabra, adalah orang sakit itu, yang sakit yang disikapi dengan kesabaran. Maka orang yang sedang mengalami sakit itu, doanya diterima oleh Allah. Sampai kapan? Sampai dia sembuh. Jadi adalah kesempatan bagi orang mukmin yang sedang sakit itu, justru untuk meloloskan dan meluluskan apa yang selama ini menjadi keinginan dan cita-citanya. Kenapa? Karena saat dia mengalami sakit itu, justru ada hikmah yang lain balik itu, di balik sakitnya itu. Manakala sekali lagi ya sikapi dengan kesabaran, justru sakitnya itu membuka peluang untuk dia meloloskan dan meluluskan cita-cita dan angan-angannya. Jadi kewajiban antar muslim, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi itu adalah yang keempat, fa idza maridha fa'udhu, kalau ia sakit besuk, sambangi ia. Ya. Dan sunnahnya menyambang orang itu jangan lama-lama, jangan sok kita dadakan jadi seorang ahli kesehatan. Apa sakitnya, sudah berapa hari, obatnya apa saja, siapa dokternya, nah, itu nggak penting. Iya. Yang lebih penting lagi adalah bahwa ini merupakan ujian dari Allah,
bahwa ini dalam rangka mengangkat harkat dan derajat kita, bahwa ini dalam rangka membebaskan diri kita dari dosa dan kesalahan, bahwa hal ini itu yang kita anukan. Jadi apa? Memberikan semangat, harapan, ya, serta berpesan agar ia tetap bersikap sabar, sebab di balik ini semua ada hikmah yang besar yang hanya Allah Subhanahu wa taala juala yang mengetahuinya. Ya. Sebab sakit, musibah itu yang dialami oleh seorang manusia muslim, muslimah, mukmin, mukminah adalah kata lain dari karunia, anugerah dan kenikmatan. Hanya saja kali ini kemasannya agak berbeda. Ya, kemasannya yaitu sakit, tapi esensinya, hakikatnya sama, nikmat. Kenapa? Tadi itu karena tatkala Allah Subhanahu wa taala itu menguji seorang hambanya, maka di balik ujian itu ada unsur mahwus sayyiat. Kenapa Allah uji? Dalam hal ini dalam bentuk sakit, dalam rangka mengkikis habis dosa dan kesalahannya. Maka Allah coba orang itu dengan sakit. Itu yang pertama, dalam rangka mengkikis habis dosa-dosanya. Yang kedua, raf'ud darajat, dalam rangka mengangkat harkat dan derajatnya. Maka Allah timpakan padanya sakit itu. Maka saat ia tergeletak di atas pembaringan sakit, justru saat itu sedang terjadi proses peningkatan kedudukan sebagai seorang hamba, untuk terus naik dan naik dan naik dan naik dan naik dan naik menuju kemuliaan di sisi Allah. Nah, itu semua berpulang karena Allah mencintai hamba yang bersangkutan. Dasarnya cinta Allah. Karena Allah mencintai, kemudian Allah uji. Dalam hal ini dalam bentuk sakit. Bagaimana dicintai kalau diuji? Iya. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Manakala Allah itu mencintai seorang hambanya, niscaya hamba yang bersangkutan itu akan dicobanya, akan diujinya. Semisal Allah menyintai si fulan, tetapi yang bersangkutan, yang dicintai, hamba yang dicintai itu cenderung ogah-ogahan, kurang punya kepedulian untuk kreatif dia melakukan pendekatan diri kepada Allah, ya, untuk lebih bertakarrub kepada Allah dengan mengamalkan, tidak membatasi diri dengan yang wajib-wajib saja, tapi menjalankan yang sunnah-sunnah. Oleh karena itu amalan-amalan sunnah itu disebut nafilah. Nafilah itu artinya nilai tambah atau tatawu, dalam rangka menjalankan ketaatan, dalam rangka bertakarrub kepada Allah, menjalankan nilai-nilai ketaatan dalam rangka bertakarrub kepada Allah. Nah, tetapi yang bersangkutan tadi itu, si fulan yang dicintai oleh Allah tadi itu, termasuk hamba yang tidak kreatif, cenderung pemalas, hanya membatasi diri dengan yang wajib-wajib saja. Allah memaukan ia lebih kreatif, lebih aktif mendekatkan diri kepada Allah, tapi yang bersangkutan justru pasif, justru cenderung pemalas. Sementara Allah menyintainya, Allah menghendaki ia dekat kepadanya, tapi yang bersangkutan tetap saja
Maka Allah hadirkan musibah itu dalam rangka raf'ud darajat, dalam rangka mengangkat harkat dan derajatnya. Maka rasa sakit yang dialami itu hakikatnya setara dengan amal-amal ibadah sunnah, setara dengan rukuk sujudnya seorang hamba, setara dengan tahajudnya seorang hamba, setara dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar yang dilakukan oleh seorang hamba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama. Sekali lagi dasarnya cinta Allah. Yang kedua, Allah mencintai si fulan, tetapi yang dicintai itu sekali lagi bersifat ogah-ogahan. Justru diharapkan dia melakukan taqarrub kepada Allah, justru sebaliknya yang terjadi. Ia justru berkubang dalam lumpur dosa, cenderung masih hobi bermaksiat, padahal Allah mencintainya. Ditunggu-tunggu taubatnya, nggak taubat-taubat. Sementara Allah menghendaki orang ini meninggalkan dunia, menghadapi kematiannya, ia telah terbebas lepas dari belenggu dosa dan kesalahan. Maka Allah hadirkan musibah itu dalam rangka mengkikis habis dosa dan kesalahannya. Maka sakitnya seseorang itu, sekali lagi, manakala disikapi dengan kesabaran dan ketawakalan, ia setara dengan menangisnya seorang hamba sewaktu mengetuk pintu taubat Allah, menyesali akan perbuatannya, menyesali akan dosa-dosanya, seraya ia mengemis, mengharap apa itu maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sakitnya seseorang itu manakala disikapi dengan kesabaran dan ketawakalan, ia setara dengan taubat nasuhahnya seseorang. Kalau begitu, dalam konsep Islam ini, ya, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disabdakan oleh beliau, innallaha kataba apa itu? Al-ihsana ala kulli syai'. Innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'. Bahwa Allah telah menetapkan nilai-nilai kebajikan terhadap segala sesuatunya. Ya. Jadi sakit pun, musibah pun, seorang manusia muslim muslimah dapat menuai kebaikan di balik musibah yang dialaminya, menuai kemuliaan dari kehinaan yang dialaminya, menuai keuntungan dari kerugian yang sedang dialaminya, menuai pujian dari hinaan yang sedang dialaminya. Jadi di antara hak dan kewajiban antar muslim itu adalah fa idza maridha fa'udhu, kalau sakit sambangi. Apa? Pertama, hikmahnya adalah kita yang sehat, yang membesuk itu untuk memberikan motivasi dengan apa itu, mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa membangkitkan semangatnya, rojaknya, harapannya untuk mendapatkan maghfirah Allah dan seterusnya. Yang kedua, hikmahnya adalah kita mendapatkan, memperoleh doanya yang sakit tadi itu. Orang yang sedang sakit, yang sedang terbaring di atas pembaringan tadi itu. Kenapa? Karena doanya mustajab.
Karena Rasul pernah menyinggung ada 5 doa orang yang pasti diijabai oleh Allah. Salah satunya adalah wal maridu hatta yabra, ya, wal haju hatta yaghdur, wal mujahid hatta yarji, di antaranya itu. Ya, orang yang melaksanakan ibadah haji sampai dia pulang ke kampung halamannya, selama dalam perjalanan, selama dia di Makkah, sampai dia dalam perjalanan kembali pulang, selama itu doa-doanya aja pasti diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasul itu Rasul dengan kapasitasnya sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi, ya, dengan keistimewaan yang tidak terbilang itu, masih saja kalau ada orang yang sedang hendak melaksanakan ibadah haji, Rasul berpesan, la tansana min du'aika ya ukhay, jangan engkau lupakan kami dengan doamu wahai saudaraku. Pesan itu pernah disampaikan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar salah satu murid daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai saudaraku, jangan lupakan kami dengan doamu nanti kalau kau berangkat haji. Jadi oleh-oleh yang paling berharga itu tatkala kita menyambang orang yang telah pulang dari haji adalah apa itu? Doanya. Karena menurut ulama, setelah dia pulang hatta yaghdura, sampai dia pulang itu ditambah lagi 40 hari, demikian papar ulama. Masih tambah lagi 40 hari. Jadi selama 40 hari itu doanya masih doa sebagai orang yang sakti. Ya, minta doa. Walaupun dia mungkin orang awam, orang biasa, tapi justru kita bukan karena keawamannya, karena statusnya sebagai tamu Allah yang telah menyelesaikan memenuhi panggilannya dan disematkan gini padanya status sebagai tamu Allah yang pasti akan diijabai doanya. Ya, kita mengejar nilai itu. Ya, sekalipun mungkin berdoa aja nggak sanggup karena orang awam, ya kita amini saja. Ya. Yang kelima adalah wa idza mata fadba'hu au fattabi'hu. Kalau ia wafat, kewajiban muslim ini adalah menghantarkannya. Kewajiban muslim itu adalah 4 manakala ada saudara muslim yang lainnya itu wafat. Apa? Memandikannya, mengkafankannya, mensolatkannya, dan mengkuburkannya. Ini 4 kewajiban yang harus kita lakukan. Tapi kemudian kalau ada salah satu daripada muslim itu telah melaksanakan, maka gugurlah kewajiban ini dari muslim-muslim yang lain. Oleh karena itu disebut dengan fardu kifayah. Fardu kifayah. Tapi manakala tidak ada yang melakukannya, maka seluruh kota itu misalnya mendapatkan sanksi dosa. Jadi kewajiban bukan sekedar mengantarkan saja, tapi memandikannya, mengkafankannya, mensolatkannya, dan menguburkannya. Menguburkannya di pekuburan kaum muslimin, ya. Dan mensolatkannya itu ada keuntungan yang besar untuk orang yang melaksanakan sholat jenazah itu. Kenapa? Karena kalau yang kita sholati itu orang yang diampuni, maka pengampunan itu berimbas kepada kita juga. Kita pun yang mensolat itu akan diampuni pula dosa dan kesalahan kita. Sementara ada hadis yang menyatakan akan diampunilah seseorang itu, ya, seorang mayit itu mayit akan diampuni manakala dilaksanakan pada dirinya sholat jenazah yang dilakukan 40 orang. Ya, jadi makin banyak itu makin bagus. Oleh karena itu partisipasi kita itu sangat
diharapkan. Nah, dengan 40 orang diampuni, otomatis kalau kita mensolati orang yang diampuni, akan diampuni pula dosa kita. Demikian ditandaskan dalam hadis tersebut. Maka semakin banyak yang mensolatinya, akan semakin baguslah untuk yang disolati maupun untuk kita yang menyolati. Jadi itu termasuk kontribusi, sumbangsi yang hidup untuk yang mati. Dan ini menjadi sebuah penjelasan bahwa hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Idza mata ibnu Adama in qata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika mati seorang anak manusia itu maka terputuslah kecuali yang 3. Itu hadis tidak seperti yang ditafsirkan oleh banyak orang, maka menafikan banyak hal. Ini nggak boleh, ini bid'ah, ini keliru, ini salah karena hadisnya ini. Nah, kalau mengacu kepada hadis tersebut sebagaimana yang ditafsirkan oleh banyak orang, ya termasuk sholat jenazah itu nggak ada artinya. Kenapa? Karena tidak termasuk yang 3. Karena bunyi hadis yang 3 tersebut apa? Idza mata in qata'a 'amalu illa min thalath. Terputuslah segala amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah. Sholat jenazah tidak termasuk sedekah jariyah. Yang sedekah jariyah kan sedekah yang dilakukan semasa hidupnya oleh orang yang bersangkutan yang kini telah menjadi mayit. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu. Sholat jenazah tidak termasuk ilmu yang dimanfaatkan. Awal ada yang sholihin, atau anak yang soleh. Nah, kadang-kadang kita mensolati seseorang sementara yang bersangkutan kita tidak kenal siapa dia, siapa namanya, bahkan nggak pernah kenal. Nah, kalau ini hadis ini artinya sebagaimana yang diterjemahkan oleh kebanyakan orang, ustadz, mubaligh, khatib, ya, maka tidak disyariatkan itu sholat jenazah. Justru sholat jenazah itu kontribusi, sumbangsi yang hidup untuk yang mati, yang di luar yang 3 tadi itu. Maka arti dan maksud dari hadis tersebut adalah, kalau kita perhatikan secara seksama, idza mata ibnu Adama, manakala mati seorang anak Adam, in qata'a amaluhu, maka putuslah amalnya. Amal siapa? Amal anak Adam yang sudah mati itu. Loh, hadis ini menjelaskan amal anak Adam yang sudah mati itu putus. Sebab kalau ada orang mati amalnya nggak putus, medeni, ya. Tapi hadis itu tidak menjelaskan bahwa putus pula amal kita yang masih hidup. Sama sekali tidak. Jadi hadis itu tidak menafikan upaya usaha yang hidup untuk yang mati. Apalagi diperjelas oleh sebuah ayat Al-Quran yang mengatakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan mereka-mereka yang datang setelah generasi yang terdahulu itu pergi, artinya mati. Generasi terdahulu mati, kemudian datang generasi berikutnya. Nah, generasi yang menyusul ini, yang berikutnya ini, yaquluna, berkatalah ia dalam doanya, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami, alladzina sabaquna, yang mereka itu telah mendahului kami, bil iman, dengan keimanan. Jadi apa yang mengikat kita? Yang mengikat kita adalah semangat keimanan tadi itu. Yang dimaksud saudara itu kadang-kadang bukan saudara biologis, saudara seiman. Yang menghubungkan antara saya dan saudara
adalah jalur keimanan. Meskipun kita berbeda etnik, berbeda kulit, berbeda warna, berbeda bahasa misalnya, berbeda negara, tapi ada kekuatan yang menghubungkan antar kita. Apa itu? Keimanan. Allah abadikan istighfarnya yang hidup untuk yang mati. Kalau istighfar itu sia-sia, niscaya Allah tidak akan abadikan dalam Al-Quran. Karena maksud dan tujuan Allah abadikan istighfarnya yang hidup untuk yang mati itu agar ditindaklanjuti. Maka di antara doa tahlil itu mengadopsi ayat tadi itu. Dalam doa tahlil itu, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Untuk menegaskan bahwa yang hidup masih punya peran untuk yang mati. Apalagi hal itu ditandaskan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, al-mayyitu fi qabrihi kal ghariq, bahwa mayat dalam kuburnya itu kal ghariq, bagaikan orang yang sedang hendak tenggelam, yantadhiru da'wata akhi, yang menunggu doa saudaranya. Jadi mayat dalam kuburan itu SOS dia sudah. Hanya saja SOS-nya itu nggak terdengar oleh kita. Dan itu termasuk hikmatullah. Ya. Sebab kalau seorang yang berdoa itu di kuburan, walaupun kuburan ayahnya sendiri atau ibunya sendiri, bahkan di siang bolong, ya, berdoa, tiba-tiba dia mendengar yang didoakan baca amin, ya, di kuburannya. Pasti kita akan lari tunggang langgang dan kapok untuk tidak ziarah lagi. Iya, ya, tak mau ziarah. Kenapa? Ya, sengit, ya pasti kita laksanya. Iya, angker. Iya, itu hikmah. Kenapa kita yang hidup tidak bisa mendengar doa orang yang dikubur tadi itu? Mendengar apa itu jawaban orang yang kita doakan tadi itu. Sebagaimana hal itu ditandaskan oleh baginda Rasul SAW dalam hadisnya. Ya, usai perang Badar, Rasul kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk menguburkan orang-orang kafir Quraisy itu. Inilah Islam, memperlakukan musuhnya yang selama ini musuhnya tetap dengan terhormat. Kenapa? Karena dia tetap ciptaan Allah, makhluk Allah. Maka mereka tidak dibiarkan begitu saja, ya, dimangsa oleh serigala, tidak. Tetap dikuburkan sebagai makhluk Allah. Setelah dikuburkan selesai dalam satu liang, Rasul lalu menghampiri kuburan tadi itu. Lalu Rasul SAW memanggil satu persatu orang-orang yang sudah dikuburkan, yaitu apa itu, tokoh-tokoh Quraisy yang terkenal dengan kesyirikan dan kekafirannya serta permusuhannya untuk Islam, permusuhannya terhadap Islam dan terhadap Nabi. Maka Nabi memanggil, ya Utbah, ya Syaibah, ya Aba Jahlin, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan? Laqad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Ya Utbah, ya Syaibah, panggil tokoh-tokoh Quraisy tadi itu. Apakah saat ini kalian telah dapati, kalian telah temukan apa yang telah Tuhan janjikan kepada kalian? Karena sesungguhnya aku telah mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepadaku, yaitu kemenangan. Saat itu berdiri di sebelah Rasul sosok sahabat yang kritis, Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ya Rasulullah, atukallimun nasa wa qad jayyafu? Wahai baginda Rasul, apa engkau berbicara dengan orang-orang yang saat ini telah menjadi bangkai?
Itu pandangan Sayyidina Umar saat itu, ya, menganggap orang yang mati jadi bangkai, apalagi kafir dia. Tapi jawaban Rasul justru merubah cara pandang Sayyidina Umar. Kata Rasul, ma anta bi asma'a minhum walakinnahum la yujibun. Wahai Umar, jangan engkau pikir mereka yang telah mati dan kini berkalang tanah itu bangkai yang tidak bisa mendengar. Sesungguhnya mereka jauh lebih baik pendengarannya daripada Anda. Akan tetapi mereka itu tidak dapat menjawab, itu saja. Apa kesimpulannya dari hadis ini? Adalah bahwa ternyata saat manusia itu telah meninggalkan dunia yang fana ini dan kemudian dikuburkan dalam liang kuburnya, itu bukan berarti terputus hubungan. Hubungan dan komunikasi itu tetap bisa tergalang dan terjadi, namun hanya satu arah saja. Dan satu arah itu karena hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sekali lagi, kalau bisa menjawab ya assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam, pasti kabur kita, ya. Inilah kiranya dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi secuil ilmu yang barakah dan bermanfaat bagi kita semua fid dini wa dunya wal akhirah. Harapannya dengan seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nilai-nilai keislaman kita hari ini, nilai-nilai keimanan kita hari ini, nilai-nilai ketakwaan kita hari ini tentunya lebih baik daripada hari kemarin. Dan harapannya di hari-hari ke depan insya Allah akan lebih baik daripada hari ini, sehingga kita akan tergolong dan terbilang orang-orang yang sukses dunia, sukses akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.